Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang manajemen risiko operasional. Yang pertama yaitu manajemen risiko dalam operasi. Dalam memahami mengenai risiko operasional, terdapat banyak rumusan dengan beragam versi terhadap definisi risiko operasional. Salah satunya seperti yang terdapat dalam Basel Capital Accord 2. Risiko operasional didefinisikan sebagai risiko kerugian yang terjadi sebagai akibat dari inadequate atau fail internal process, people, dan sistem, atau sebagai akibat dari external event. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa risiko operasional dapat menimbulkan pengaruh negatif yang luas karena permasalahannya berakar pada kegagalan melaksanakan dan menerapkan proses serta prosedur dalam suatu kegiatan. Selanjutnya yaitu 5 indikator manajemen risiko dalam operasional perusahaan. Yang pertama, persentase kenaikan biaya bahan baku. Yang kedua, persentase kenaikan harga pokok penjualan. Yang ketiga, persentase kenaikan upah pekerja pabrik. Yang keempat, persentase kapasitas produksi yang menganggur. Yang kelima, persentase nilai investasi kapasitas yang menganggur. Kemudian yang selanjutnya, perkiraan potensi kerusakan dan risiko kegagalan. Definisi risiko secara lebih spesifik dapat diartikan sebagai adanya konsekuensi yang muncul sebagai dampak ketidakpastian, sehingga memunculkan dampak yang merugikan bagi pelaku usaha. Sebaliknya, bila konsekuensi yang memunculkan dampak ini dianggap menguntungkan, maka hal tersebut tidak dianggap sebagai resiko. Konsekuensi positif ini lebih dianggap sebagai keuntungan yang diharapkan. Kemudian yang selanjutnya jenis-jenis resiko. Jenis-jenis resiko sendiri ada 6. Yang pertama, resiko strategik, yaitu ketidakpastian yang diakibatkan oleh kurang matangnya strategi seseorang tersebut dalam menjalankan. Kemudian yang kedua, resiko kepatuhan. Resiko kepatuhan berarti resiko atau ketidakpastian yang disebabkan karena ketidakpatuhan terhadap peraturan, regulasi atau hukum yang ditetapkan pemerintah setempat, secara tertulis maupun tidak tertulis. Kemudian yang ketiga yaitu resiko operasional. Resiko operasional lebih mengarah kepada kegagalan yang tidak diinginkan dan biasanya terjadi dalam kegiatan sehari-hari. Hal itu dapat terjadi karena beberapa kesalahan teknis, seperti server yang sudah error, perseorangan karyawan maupun proses pada kegiatan operasional perusahaan Anda. Kemudian yang keempat, resiko finansial. Resiko ini dikaitkan dengan biaya ekstra atau kerugian pemasukan perusahaan. Namun, kategori resiko finansial biasanya lebih mengacu secara khusus terhadap arus masuk dan keluar uang dalam perputaran bisnis. Kemudian yang kelima, resiko reputasional. Reputasi sendiri dapat dibilang sebagai nama baik perusahaan. Jika nama baik perusahaan hancur atau reputasinya buruk, tentu hal tersebut akan menyebabkan kerugian, yaitu ketidakpercayaan pelanggan terhadap bisnis Anda. Jika reputasi perusahaan rusak, Anda akan melihat kerugian dalam waktu singkat, seperti klien yang tentu akan mulai ragu berbisnis dengan Anda. Kemudian pencegahan dan mitigasi kegagalan. Kami mengambil pada manajemen bencana meliputi tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, sebelum bencana terjadi, meliputi langkah-langkah pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan kewaspadaan. Kemudian yang kedua, pada waktu bencana sedang atau masih terjadi, meliputi langkah-langkah peringatan dini, penyelamatan, pengungsian, dan penyelamatan korban. Kemudian yang ketiga, sesudah terjadi bencana, meliputi langkah penyantunan dan pelayanan, konsolidasi, rehabilitasi, pelayanan lanjut, penyembuhan, rekonstruksi, dan pemukiman kembali penduduk. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. 4 hal penting dalam mitigasi bencana. Yang pertama,
tersedia informasi dan peta kawasan rawan bencana untuk tiap jenis bencana. 2. Sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana karena permukiman daerah rawan. Ketiga, mengetahui apa yang perlu dilakukan dan dihindari, serta mengetahui cara penyelamatan diri jika bencana itu timbul. 4. Pengaturan dan penataan kawasan rawan bencana untuk mengurangi ancaman bencana. Oleh karena itu, mitigasi mencakup semua langkah yang diambil untuk mengurangi skala bencana di masa mendatang, baik efek maupun kondisi rentan terhadap bahaya itu sendiri. Zemke dan Bell pada tahun 1990 mendefinisikan pemulihan layanan sebagai memperbaiki apa yang salah. Pemulihan layanan yang positif membuat kegagalan yang terjadi di awal menjadi tidak lagi signifikan dalam resepsi pelangganan. Pemulihan layanan positif membuat kegagalan yang terjadi di awal menjadi tidak lagi signifikan dalam resepsi pelanggan. Pemulihan layanan yang berhasil memiliki efek memuaskan yang luar biasa pada persepsi pelanggan terhadap kualitas layanan. Namun terdapat juga pemulihan layanan yang menunjukkan pemulihan layanan dapat membangun loyalitas pelanggan dengan lebih cepat ketimbang layanan tanpa kegagalan sama sekali. Adapun kesimpulannya yaitu manajemen rasio operasional adalah rasio yang timbul akibat tidak berfungsinya proses internal, adanya kesalahan manusia, kegagalan pada sistem, dan faktor atau kejadian dari luar atau eksternal. Definisi resiko secara lebih spesifik dapat diartikan sebagai adanya konsekuensi yang muncul sebagai dampak adanya ketidakpastian sehingga munculnya dampak yang merugikan bagi pelaku usaha. Pencegahan dan mitigasi kegagalan ini kami mengambil pada manajemen bencana meliputi tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, sebelum bencana terjadi, meliputi langkah-langkah pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan kewaspadaan. Kedua, pada waktu bencana sedang atau masih terjadi, meliputi langkah-langkah peringatan dini, penyelamatan, pengungsian, dan pencarian korban. Ketiga, sesudah terjadi bencana, meliputi langkah penyantunan dan pelayanan konsolidasi, rehabilitasi, pelayanan lanjutan, penyembuhan, rekonstruksi, dan pemukiman kembali penduduk. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.